Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Jumpa lagi bro bersama Adi di sini dan bersama gue jadi di sini ya di channel Gibahin Bola yang pastinya akan memberikan suatu informasi baru ya, terupdate, dan juga informasi datangnya dari timnas Garuda kita itu ya. Betul. Dan juga dari PSSI sendiri dan juga dari media-media online baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan terima kasih bro yang sudah subscribe di like and comment-nya bro ya. Yud, di channel Gibahin Bola, mudah-mudahan sehat selalu untuk lo semua sendiri. Dan gue lagi berkunjung di rumahnya Yudi nih. Gue ingin membahas tentang masalah selentingan-selentingan dan informasi-informasi ya, yang menurut gue kurang enak didengar. Dan juga gue sebagai supporter pencinta timnas Garuda ya gitu ya. Begitu juga rekan gue agak sedikit terganggu dengan informasi yang datangnya dari sebagian orang ya yang tidak suka ya dengan Indonesia kita. Ya, dengan kehadiran istilahnya prestasi kita, juga pemain-pemain diaspora kita juga, dan gebrakan-gebrakan dari ketua umum kita. Betul. Pak Erick Thohir. Iya. Banyak sebutan yang nggak suka, banyak cibiran-cibiran, dan juga mungkin yang membuat kita tuh agar penampilannya tuh nggak suka kalau kita tuh bagus, nggak suka kalau kita tuh lebih berprestasi lagi. Terbukti yang tadi yang sudah semua dengar ya di tayangan sebelum ini ya. Di situ ada perkataan dari Bung Toel sendiri ya, yang mungkin sudah tidak asing lagi di dunia persepak bolaan. Dan juga barusan kemarin juga ada siapa ya? Peter Gonta. Peter Gonta. Ya kan mantan kedubes ya, kedubes dari Polandia. Dia berstatement bahwa ada 8 dia keluh kesah mengenai timnas Indonesia, terutama naturalisasi. Yang paling menonjol sekali, yang paling menjadi perbincangan itu masalah ini masalah naturalisasi kita yang punya 2 paspor. Nah, sekarang kita bagaimana jadinya tuh mas? Kalau misalkan jadi itu pemikiran dari Peter Gonta itu setelah mereka selesai menjalankan tugasnya di timnas Indonesia, mereka balik lagi ke timnas sebelumnya, itu timnas Belanda, dan melupakan Indonesia. Bukan melupakan sih, maksudnya kembali lagi ke negara asalnya mereka, meninggalkan Indonesia. Nah, ini kan polemik ini masalah 2 paspor. Padahal ada Sinulinga dan pun ketua PSSI pun berkomentar bahwa mereka yang sudah dinaturalisasi itu sebelumnya sudah diinformasikan, diberitahukan bahwa yang sudah dinaturalisasi oleh timnas Indonesia, terutama PSSI dan pemerintah, itu tidak bisa kembali lagi ke negara asal, terutama Belanda ataupun Spanyol ataupun negara-negara Eropa lainnya. Nah, jadi itu sudah jelas kan mas, berarti proses ini tidak main-main. Perlu proses, perlu perjuangan dalam mencari dan juga menaturalisasi mereka. Coba ntar sedikit potong, gue luruskan ya. Kita harus bisa membedakan nih antara proses naturalisasi dengan proses diaspora. Nah, yang saat ini yang gencar-gencarnya Pak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong itu kan program istilahnya diaspora ya. Jadi kita bisa membedakan diaspora. Nah, kalau diaspora itu kan yang notabene memiliki darah kelahiran dari Indonesia. Yang saat ini memang rata-rata mereka mempunyai darah itu ya, seperti itu ya, dari Indonesia sendiri. Kalau dari naturalisasi sendiri yaitu yang negara yang sudah tinggal selama 5 tahun itu betul ya, 5 tahun ya, tinggal di Indonesia, tidak memiliki darah sama sekali, baru dinaturalisasi ya. Nah, seperti itu. Nah, itu sedangkan yang saat ini semua pemain kita ya, Justin Hubner, Sturridge, punya darah Indonesia semua. Kan persyaratan itu adalah kakek nenek ataupun orang tua mereka, bapak ibu. Nah, itulah yang menjadi acuan buat PSSI dan juga Sintayong sendiri, bahwa yang menjadi pemain timnas Indonesia di luar, terutama yang di itu, harus berdarah Indonesia. Ya, jadi sebenarnya kita banyak pemain nasional, pemain Indonesia kita di sana kan, tapi mencari grade A itu agak susah. Setelah kita dapat
ya pemain grade A, apalagi setelah masuk Martin Paes, kemudian ada Rafael Sturridge dan Jesse Hubner, Ratono Mangun, Tom Haye dan banyak lagi, dan terakhir ini besok 2 orang lagi kan, Messi Luger dan juga Eliano. Ini kan semua grade A. Nah, inilah yang menjadi suatu polemik di di timnas Indonesia. Mungkin banyak yang nggak suka ataupun banyak yang bertanya-tanya karena mengapa ya. Jadi kan seolah-olah itu pemain lokal kita tenggelam, ya kan? Nah, jadi mereka mikir jadi dia tuh seakan-akan merupakan pemain lokal kita yang ada di Indonesia, padahal kan nggak seperti itu. Kembali ke yang Peter Gonta tadi ya, dia menyikapi ketidaksepakatan bahwa semua pemain itu berasal dari luar ya, dari diaspora sendiri seperti itu. Dan juga yang tadi Peter Gonta ya. Nah, kemudian ada juga perkataan dari Rocky Gerung, di mana keeuforiaan kita ya atas keberhasilan yaitu imbang melawan Arab Saudi di kandang mereka, dan juga bisa imbang juga melawan Australia yang notabene cukup peringkatnya tinggi ya. Nah, itu mengatakan euforia yang bisa dikatakan semu karena memang pemain-pemainnya bukan dari banyak Indonesia. Tapi kalau kita sedikit mengkritisi gitu ya, nah di sini gue sangat tidak sepakat sekali bagi mereka yang istilahnya kalau menurut gue mereka tidak mengerti gitu. Tidak mengerti istilahnya program-program yang sudah diterapkan oleh Pak Erick Thohir. Seperti itu. Seperti kayak Rocky Gerung sendiri ya, Rocky Gerung. Dia memang istilahnya buat apa sih mikirin istilahnya sepak bola Indonesia ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika dia mengkritisi PSSI, mengkritisi pemain sepak bola Indonesia, itu seolah-olah terlihat bodoh ya. Iya, terlihat bodoh gitu loh. Kata-kata istilahnya si Rocky Gerung sendiri mengatakan bahwa pemain naturalisasi, dia bilang naturalisasi itu tidak semangatnya ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya tidak seperti kayak pemain lokal kayak gitu. Nah, sedangkan mereka pun di diaspora hitungannya harus wajib hafal lagu Indonesia Raya. Dan kalau kita lihat semua pemain diaspora hitungannya yang berdarah Indonesia hafal lagu Indonesia Raya. Terus yang kedua, kalau menurut gue itu ya, nah yang kedua sendiri yaitu dia mengatakan tentang program pembibitan. Nah, kalau program pembibitan itu sendiri, nah Pak Erick Thohir sendiri sudah memang ada program pembibitan. Nah, contohnya seperti kayak U17 itu ya, U17 untuk yang persiapan kualifikasi Piala Asia itu pun dari usia 15 tahun, 16 tahun. Terus itu kan program pembibitan juga, dan juga untuk U23 rata-rata pemainnya itu di 19 tahun, 20 tahun betul itu ya. Nah, sedangkan senior sendiri itu pemain-pemain senior itu rata-rata pemainnya di usia 23 gitu ya, istilah yang muda-muda kayak gitu. Nah, kalau untuk terus si Rocky Gerung mengatakan pemain-pemain naturalisasi. Nah, kalau menurut gue itu bukan naturalisasi, yaitu diaspora. Diaspora itu kan pemain yang memang mempunyai darah dari Indonesia, baik nenek kakeknya atau orang tuanya, ya, dan itu pun mereka kembali ke Indonesia dengan senang hati, dengan sukarela, ya, sukacita, mau hitungannya bergabung ke Indonesia demi memperjuangkan persepak bolaan Indonesia. Jadi sangat-sangat konyol sekali ketika Rocky Gerung mengkritisi sepak bola yang notabene dia tidak tahu sama sekali tentang sepak bola kayak gitu. Jadi kelihatan bodohnya kayak gitu lah. Kayak gitu, menurut gue kayak gitu ya. Jadi ketika istilahnya orang-orang yang bisa dikatakan sumir terhadap pemain-pemain kita timnas PSSI sendiri ya, yang notabene gue rasa ini ada suatu hal yang sangat kita curigai, dalam arti apakah ini PSSI akan digemboskan gitu loh. Betul. Ya,
apa mungkin ada istilahnya mafia yang tidak suka terhadap majunya persepak bola Indonesia? Kalau menurut lu sendiri gimana, Yud? Kalau gue bilang sih, kalau untuk menggembosi kemungkinan besar sih iya, karena ini mungkin ya, karena kita lihat semenjak dipegang oleh Pak Erick Thohir, itu semua perangkat-perangkat dari PSSI, baik manajemen maupun dari pelatihan ataupun dari pengembalian dari masa usia muda ya, dan juga prestasi, walaupun prestasi itu belum meraih piala, tapi ini sudah lihat prospeknya. Jadi mungkin ada yang ingin bukan menjatuhkan, sebenarnya tidak suka dengan prestasi yang diraih oleh Bapak Erick Thohir, dan juga apalagi prestasi yang diraih oleh Sinteyong sendiri. Karena kita lihat Sinteyong dan juga Erick Thohir ini sangat padu ya. Jadi di sisi lain Sinteyong yang ahli untuk strategi, ahli untuk mencari pemain ya bisa dibilang kita tidak menduga-duga apa yang akan dilakukan Sinteyong. Nah, di sisi lain Erick Thohir ini pintar melobi. Iya, betul sekali. Ya, pintar untuk liga sangat kuat ya, liga sangat kuat di FIFA sendiri. Dan apa yang harus dilakukan oleh PSSI untuk masa depan Indonesia ini sedikit demi sedikit sudah berjalan. Nah, maka dari itu mungkin ya kalau dibilang membosi, karena kan Erick Thohir sudah 3 tahun ya. Kan yang bulan pertama itu dia membereskan liga. Dia membereskan liga. Yang kedua, dia membereskan masalah timnas Indonesia kita. Ya, pemain, prestasi segala macam. Dan yang ketiga, tahun ketiga dia itu membereskan masalah manajemen yang di PSSI. Terbukti yang kemarin sempat hampir 50 orang. 50 dari anggota PSSI itu dipecat ya. Berarti kan PSSI tidak main-main. Tapi mungkin spekulasi dari orang-orang yang tidak suka mungkin merasa kok kita malah dibodoh-bodohin sama naturalisasi, mungkin itu. Karena kita pemain lokal kita ada yang lebih bagus dan juga bisa berpotensi untuk main gitu. Tapi kembali lagi kan semua tergantung dari pelatih Sinteyong sendiri. Tapi kita melihat juga emang benar, jadi apapun yang terjadi di lapangan, permainan maupun strategi atau fisik segala macam, kita terbantu dengan naturalisasi itu sendiri. Karena mereka sudah berpengalaman di Eropa, di berpengalaman di Eropa, dan cara dia berlatih dan cara gaya hidup mereka itu berbeda. Makanya kita terbantu sekali dengan naturalisasi. Maka dari itu terus agar kita bisa berbicara banyak di Asia, terutama nanti mungkin di dunia, dan kita alhamdulillahnya kita sudah bisa menyaingi di Asia Tenggara, Mas ya. Mungkin kita bisa ditakuti di Asia Tenggara. Nah dari itu, maka dari itu PSSI terus mengenjot nih naturalisasi. Sekarang Mas Ilger dan juga Eliano, kemungkinan besar nanti bisa jadi Kevin Dick atau Jero Ridwell, atau mungkin nanti ada Ladan ya kan. Nah yang kemudian kita striker juga butuh Mauro Distra kan, yang kita mau datang kan, setelah mendokumen tinggal datang salaman kan. Nah itulah prospek yang sudah dijalankan oleh PSSI. Kita sebagai timnas pencipta sepak bola Indonesia ya sangat setuju, sangat mendukung. Kita tidak usah memikirkan masalah naturalisasi, diaspora. Nah itu bahasa-bahasa yang seperti itu, kalau gua rasa menurut gua itu merupakan suatu provokasi. Jadi diadu domba antara pemain lokal kita dengan pemain diaspora maupun naturalisasi ya, diaspora yang saat ini memang digejot oleh Coach Sinteyong dan juga untuk Pak Erick Thohir ya. Provokasi tersebut memang sengaja mereka luncurkan kayak gitu ya, supaya pemain-pemain kita yang lokal kita ada rasa iri atau rasa tidak suka yang membuat mental mereka pun akhirnya jatuh. Dan ini sangat tidak baik sekali dan sangat jahat sekali dengan cara-cara seperti itu ya. Takutnya beranggapan pemain kita asli kenapa yang dimainkan istilahnya pemain diaspora terus ya, padahal kalau Coach Sinteyong sendiri sangat profesional gitu, sangat profesional. Ketika pemain bisa bersaing, bisa bermain dengan istilahnya terus menerus, tidak ada penurunan ya, terus juga skillnya juga bagus, itu pasti akan dipakai ya kayak gitu ya. Seperti kayak Rifan Sulaiman ya kan, di situ ada Marcelino, ada Ferrari juga ya. Jadi mereka yang tidak suka terhadap
programnya Pak Erick Thohir ya, diaspora ya, dengan cara seperti itu mereka untuk mengadu domba antara pemain lokal dan diaspora, dan ini sangat-sangat bahaya sekali sih, orang-orang seperti itu sangat bahaya sekali. Padahal kita juga sedang sedang berjuang untuk di Piala Dunia nih, babak ketiga. Jangan sampai kita terprovokasi oleh hal seperti ini, karena inilah yang kita tunggu-tunggu, inilah yang kita harapkan dari timnas Indonesia sendiri. Setelah bertahun-tahun kita menantikan lolos ke Piala Dunia, bermain di level yang lebih tinggi internasional, ya kan? Nah inilah saat-saat yang kita tunggu, jangan sampai baik yang benar kata Mas tadi, dari sisi pemain, ya kan, dari sisi nanti PSSI jadi berantakan, nanti semuanya itu jangan sampai, karena kita sudah bisa dibilang sudah peluang lolos itu terbuka, ya. Tinggal butuh berapa poin lagi kan? Erick Thohir itu bilang butuh 15 poin, ya. Nah, 15 poin ini tuh kita udah tinggal di depan mata. Kita mengalahkan mencari poin 13 lagi itu sebenarnya tidak mudah. Tapi kalau dengan perjuangan pasti bisa. Makanya dari itu kita jangan sampai membuat pemain itu menjadi gusar, pemain menjadi apa namanya, kok begini. Nah ini yang kita tunggu-tunggu, inilah yang kita harapkan dari timnas Indonesia sendiri. Setelah bertahun-tahun kita menantikan lolos ke Piala Dunia, bermain di level yang lebih tinggi internasional, ya kan. Nah inilah saat-saat yang kita tunggu, jangan sampai membuat pemain itu menjadi gusar, pemain menjadi apa namanya, kok begini, kok ini pengaruh terhadap mental. Nah seharusnya permasalahan ini jangan ada, karena memang sangat terpengaruh terhadap mental pemain-pemain kita, karena memang sudah sebentar lagi kita istilahnya sejarah sepak bola Indonesia ya akan menuju Piala Dunia, dengan takutnya dikhawatirkan dengan hadirnya status orang-orang yang tidak jelas dan tidak mengerti tentang bola. Nah itu membuat mental para pemain akan berantakan. Itu yang kita jaga benar-benar. Sebenarnya kan untuk naturalisasi ini kan bukan Indonesia saja Mas, banyak. Perancis pun juga banyak pemain naturalisasi kan. Perancis dan juga pemain-pemain dari terutama Maroko yang kemarin menjadi juara 3 Piala Dunia Qatar kan. Itu pemainnya sangat luar biasa. Itu sebagian 90% itu dari naturalisasi. Jadi sebenarnya sih untuk baik yang punya keturunan Maroko dan juga naturalisasi sendiri diaspora pun juga ada di sana. Sebenarnya mah hal ini naturalisasi ini bukan hal yang baru, hal yang tabu bagi yang mengerti sepak bola ya. Karena karena naturalisasi itu bukan hanya sekedar ambil comot, dapat ini comot, bukan begitu. Jadi butuh proses. Nah kan jadi makanya Maroko, kita contoh saja Maroko itu pemain-pemainnya luar biasa, jadi kayak semacam Hakim Ziyech yang baru lagi Brahimi Diaz, aslinya dia kan dia bermain di Spanyol U21 tapi lewat cas lagi akhirnya berhasil dinaturalisasi dan bermain, cetak 2 gol kan Mas. Nah Hakimi pemain dari PSG, nah itu juga dia pemain naturalisasi juga. Banyak pemain Maroko, jadi mereka terbantu. Hasilnya apa? Di Maroko itu sudah bisa juara 3 kan di Piala Dunia Qatar. Itulah, jadi kita lumrah dan juga nggak usah terlalu dipusingkan, karena ini bukan hal tabu. Karena naturalisasi itu ya bisa dibilang untuk membantu kita. Betul. Karena mereka pun juga pasti tidak mungkin mereka tidak punya darah nasionalisme. Karena yang membela Indonesia, terutama Indonesia itu pasti mempunyai darah naturalisasi, punya darah Indonesia dan juga punya nasionalisme yang tinggi. Untuk sekedar lagu Indonesia Raya mereka bisa menghafal kok. Pasti menghafal kok. Sudah hafal kan? Otomatis pasti kan itu kan syarat wajib juga karena kan itu lagu kebangsaan kita. Dan mungkin lagu-lagu sakral kita yang terakhir, misalkan setelah kita selesai lagu Tanah Airku, lama-kelamaan mereka pasti bisa. Kita lihat video-video dari pemain timnas Indonesia di keakraban mereka, ya kan? Betul. Dia makan di Indonesia, kesukaannya apa, dan kedekatan pemain dengan pelatih, kedekatan pemain dengan ketua umum, kedekatan pemain antar pemain, ya kan? Itu lihat deh, itu mereka enjoy. Dan memang kelebihan dari kita memiliki pemain diaspora seperti Rafael Sturridge, James Hapner, Tom Haya, IJS itu juga sebenarnya juga membantu teman-teman dari lokal. Seperti itu. Nah ya, misalkan seperti
pemain belakang kita seperti Rizky Ridho, mereka masih bisa berdiskusi, bertukar pelajaran tentang istilahnya pertahanan yang baik. Nah, setelah itu diterapkan di klubnya. Dan kemarin juga waktu Persis lawan Madura United, Persis kan 4-0 tuh, dan si Ramadhan Sananta tuh dia mengakui dengan adanya dia istilahnya dilatih oleh Kim Yong Hun yang dari Korea, dan juga istilahnya berteman dengan teman-teman diaspora, akhirnya bisa tambah tajam dia. Tajam kan? Iya. Levelnya mungkin meningkat ya. Meningkat. Kalau bermain dia meningkat. Iya, karena memang istilahnya pemain-pemain diaspora itu bertukar ilmu. Nah, ini Pak, oke, bagi para istilahnya pecibir-pecibir timnas Garuda kita ya, yang tidak suka terhadap pemain diaspora maupun naturalisasi, ya, bahwa kelebihan dari istilahnya pemain naturalisasi tersebut itu kita bisa ambil ilmunya bagi teman-teman timnas yang lokal seperti itu, masih bisa bertukar pelajaran lah hitungannya ya, pengalaman di situ. Jadi semata-mata tidak menguasai di lapangan, salah besar. Nah, seperti itu. Dibilang naturalisasi menutup kemungkinan untuk pemain lokal bergabung, bergabung dengan timnas Indonesia. Ternyata enggak kok, karena coba kita lihat Rizky Ridho. Rizky Ridho sekarang pemainnya sudah luar biasa, menjadi andalan Sinteyong dan juga di Persija. Nah, dia mempunyai pertahanan yang kuat, fisik yang kuat, nggak pernah tergantikan, baik di usia U23 maupun di senior. Nah, itu terbukti. Jadi tidak menutup kemungkinan pemain lokal tuh bisa gabung di timnas, tidak menutup kemungkinan. Tergantung nanti gimana mereka itu ya, skill mereka ataupun kapasitas mereka di timnas Indonesia itu di mata pelatih sendiri. Jadi mereka harus bersaing. Dan Sinteyong itu juga bersaing dengan tidak memandang dulu, tidak memandang pemain itu bagus atau tidak. Yang pasti kalau Sinteyong tidak suka, ya udah tidak suka. Seperti Akan Bagut pun, padahal Akan Bagut itu bagus membantu timnas Indonesia di Piala Asia kemarin. Tapi buktinya apa? Kalau sudah tidak suka, dia tidak disiplin ya. Tidak disiplin dan membuat Sinteyong itu murka ya. Atau otomatis sampai sekarang tidak dipanggil. Mungkin sekarang belum kedengaran kabar lagi ya gimana kelanjutannya ya. Tapi yang pasti sih kalau untuk Akan Bagut hanya minta maaf saja sebenarnya. Nah, itulah terbukti kan. Banyak ada pemain yang sudah di blacklist oleh Sinteyong sendiri, baik dari naturalisasi maupun diaspora atau di lokal sendiri. Jadi ya kita tolonglah, kita belajar dari situ. Dia video-video dari timnas Indonesia sendiri, baik dari pemain diaspora aja maupun pemain lokal, ataupun kita lihat pemain lokal kita, walaupun pemain lokal kita lebih dikit dibandingin naturalisasi, tapi otomatis pemain lokal pasti ada, tidak semuanya pemain naturalisasi kok. PSSI dan juga SNT yang memanggil naturalisasi itu untuk menyeimbangkan pemain utama dan pemain cadangan. Jadi dua-duanya itu sebenarnya harus seimbang, harus bagus, karena satu orang cedera, misalkan kartu kuning, kartu merah ataupun cedera yang berkepanjangan, otomatis penggantinya itu harus setara dengan yang diganti. Nah, itulah tujuannya untuk ya membangun timnas Indonesia. Diawali kan dari fondasi dulu. Betul. Untuk prestasi, untuk juara segala macam itu butuh proses. Yang penting fondasi sudah dibangun, otomatis nanti pasti berjalan ke depannya lebih lancar. Misalkan didukung oleh banyak orang ya, jadi kayak semacam PSSI, pelatihnya juga, dan stakeholder yang membantu tim Indonesia, dan supporter tim Indonesia yang luar biasa. Dengan bantuan mereka pasti kita yakin bisa lolos, entah itu di Piala Dunia tahun ini ataupun nanti di 2030. Nah, kalau untuk Coach Sinteyong sendiri memang untuk memperkuat kemarin kan sempat memang di depan lini kita kekurangan striker yang tajam. Terus banyak mengatakan coba dicari pemain yang sudah lama di liga ya, khususnya untuk striker ya, diminta dinaturalisasi. Misalkan seperti kayak si Siro ya, kalau nggak salah. Siro Alves kan beritanya sedang sedang marak ya. Dinaturalisasi ya. Tapi sudah 5 tahun. Terus Coach Sinteyong sendiri nggak mau. Karena dia lebih mementingkan pemain diaspora dan juga mungkin yang punya usia. Dan juga yang utama bagi Coach Sinteyong itu harus yang memiliki darah Indonesia. Mungkin dari usia juga. Sinteyong itu lebih memprioritaskan usia muda.
20, 21, 22 dan seterusnya. Karena Sinteyong itu ingin membangun dari usia muda. Dan dia pengen itu bisa usia muda itu bisa bergabung di semua event. Dari usia 17, 19, 21, 23, 22, senior pun. Jadi mereka tuh punya mental dan juga mempunyai skill itu di internasional. Jadi makanya Sinteyong itu mencari pemain yang muda. Contohnya aja Lily Pali, Beto, ya kan, otomatis pemain bagus. Tapi tidak dipanggil ya mungkin karena Sinteyong punya pemikiran lain, punya pilihan lain, alasan lain. Ya udah makanya mereka nggak dipanggil kan. Maka dari itu ya apapun semuanya yang dijalankan oleh Sinteyong dan juga PSSI sebenarnya kita harus dukung karena ini demi nama negara Indonesia kan. Kan? Betul. Jangan hanya sekedar satu naturalisasi atau main abroad kita itu bisa menghancurkan masa depan kita sendiri. Kita sayang, kita udah nonton capek-capek ke GBK dengan puluhan ribu supporter yang fanatik ya kan. Kita mau beli tiket, kita nonton bareng. Tapi dengan keadaan kayak gini, dikisruhkan dan diadu domba segala macam gini, kan kita sedih juga. Iya benar bro. Jadi istilahnya gua di sini sebagai pencinta timnas ya, bukan berarti gua istilahnya pengamat sepak bola, ya. Gua hanya sebagai pencinta sepak bola Indonesia, supporter timnas Garuda Youth ya di sini ya, dan sangat tidak rela sekali ketika sedang bergulirnya lagi bagus-bagusnya timnas Garuda kita ya, yang untuk mencapai mimpi bersama di Piala Dunia diacak-acak oleh sebagian orang yang tidak suka terhadap timnas Garuda. Karena terus terang, hati-hati, supporter Indonesia bisa marah pasti gitu ya. Pasti kecewa sekali terhadap orang-orang tersebut. Gue yakin sih supporter Indonesia baik timnas pencinta sepak bola Indonesia ya, itu setuju dengan apa yang dijalankan oleh PSSI dan juga Sinteyong sekarang ini. Betul. Mereka puas. Ya. Menang kalah belakangan, yang penting kita Garuda itu bisa menunjukkan permainan yang terbaik. Karena menang kalah itu kan proses ya. Jadi kita lihat dari awal Sinteyong berlatih sampai sekarang permainannya berubah. Permainannya kita lihat dari rankingnya juga sudah terbagus kan, sekarang 129 gitu ya. Sudah 40 anak tangga lebih. Nah ini kita sudah mulai bisa diperhitungkan di Asia. Makanya untuk kita sebagai pencinta sepak bola dan juga supporter ya, untuk kalah menang sebenarnya kita sekarang sudah tidak usah harus ribut. Ini sudah direlai benar kok. Sudah jalan benar kok. Ini kita juga ya kalau menang wajar lah. Yang penting kita menunjukkan progres, menunjukkan permainan yang bagus ya, yang dimaui oleh supporter Indonesia sendiri. Makanya tanpa ada supporter kita pemain itu juga tidak ada apa-apanya kan. Makanya dari itu kalau di Indonesia di GBK 70.000 sampai kemarin paling banyak di Asia Tenggara atau untuk di Asia itu paling banyak main mas di GBK itu. Nah itulah makanya fanatiknya timnas Indonesia itu luar biasa. Makanya jangan sampai dicampur adukan, jangan sampai dibodoh-bodohi dengan hal seperti itu. Karena ya itu jadi bikin memecah belah supporter nantinya. Ada yang cuek, ada yang kok begini, jangan sampai deh. Pokoknya kita tuh harus bersatu untuk membangun sepak bola Indonesia ini. Ada itu kita ya sebagai yang mencibir-cibir itu tolonglah ya dilihat lagi, dicermati lagi dan juga harus disaring lagi apa yang pengen diomongkan gitu. Kita lihat di sini. Ini bukan sekedar hanya egoisme semata, tapi kita lihat untuk masa depan timnas Indonesia sendiri. Ya. Jadi ya udahlah, banyak kok yang bilang nggak usah bikin naturalisasi, yang penting kita nonton enak, nonton bareng, lihat permainan enak, kita ngelihat Nathan Joe, kita ngelihat Ices segala macam semuanya. Yang penting kita ngelihat pemain Indonesia tuh depan mata atau kita ngeliat TV itu udah cukup. Untuk naturalisasi mas sebenarnya kita nggak usah dipikirkan, yang penting kita ya bisa berprestasi aja. Karena memang kan tujuannya memang untuk tidak hanya hiburan ya, tapi prestasi. Kalau dulu mungkin persepak bolaan Indonesia hanya hiburan belaka, hanya hiburan aja, tapi tidak memikirkan hiburan, prestasi. Dan semuanya itu kan semua sudah ada jalannya. PSSI yang lembaga penanggung jawab untuk kemajuan sepak bola Indonesia kan ya punya jalannya. Itulah jalan yang terbaik untuk
tim semesta, dan STI pun sebagai pelatih, itulah jalannya STI. Dia mau masuk Serie A, ya udah itulah. Jadi kita hormati aja apa yang udah dijalankan, apa yang dilaksanakan oleh PSSI di Liga STI, agar kita bisa maju, kita bisa berprogres lebih bagus ya. Dan kita doakan semoga cepat nih Mas Tigel dan juga Elan Hernandez bisa bergabung ya untuk melawan Bahrain nanti. Melawan China. Nah, habis ini konten berikutnya kita akan bahas masalah Bahrain ya Mas ya. Iya. Sama Cina nanti. Oke bro, mungkin itu aja yang gue sampaikan, gue dan rekan gue Yudi ya. Dan mohon di subscribe, like, and komennya supaya dapat berkembang video gue ini ya. Dan gue tunggu komentar-komentar lu semuanya bro tentang konten gua hari ini. Apa kalian setuju nggak nih ya? Iya. Gimana sih pendapat kalian tentang kisruh-kisruh yang ada di sepak bola Indonesia sekarang ini ya, lagi kita naik-naiknya. Iya. Jangan lupa di subscribe, di like, komen ya teman-teman. Oke, gua Adi di sini pamit undur diri. Gua Yudi ya. Bahin Bola. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam sepak bola Indonesia. Ciao.